Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali anak-anak sekalian pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Pertemuan kita pada kesempatan ini akan membahas tema perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pada video kali ini Bapak akan menyampaikan ringkasan materi yang berkaitan dengan tema perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Silahkan anak-anak simak videonya agar nantinya lebih mudah memahami materi yang akan Bapak sampaikan. Materi yang pertama kita awali dengan konstitusi. Konstitusi berasal dari beberapa bahasa, yakni bahasa Inggris, bahasa Belanda, bahasa Jerman, dan bahasa Latin. Pengertian konstitusi adalah undang-undang dasar atau hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Ada dua macam konstitusi, yakni konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis. Konstitusi tertulis adalah aturan-aturan pokok negara, bangunan negara, dan tata negara yang mengatur peri kehidupan satu bangsa di dalam persekutuan hukum negara. Sedangkan konstitusi tidak tertulis atau sering disebut dengan konvensi adalah kebiasaan ketatanegaraan yang sering timbul dalam sebuah negara. Dilanjutkan dengan pengertian Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar menurut Wade adalah naskah yang memaparkan rangka dan tugas-tugas pokok dari badan-badan pemerintahan suatu negara dan menentukan pokok-pokok cara kerja badan-badan tersebut. Tentunya, Undang-Undang Dasar memiliki fungsi. Fungsi Undang-Undang Dasar dalam negara demokrasi, Undang-Undang Dasar memiliki fungsi membatasi kekuasaan pemerintahan agar penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang. Perlu diketahui bahwasanya Indonesia menganut paham konstitusionalisme yang tercantum pada pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Dalam proses perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar 1945, ada tanggal-tanggal penting dalam sidang BPUPKI. Tanggal 13 Juli 1945 membahas tentang lambang negara, Negara Kesatuan. Tanggal 14 Juli 1945, agenda pembicaraan tentang pernyataan kemerdekaan. Tanggal 15 Juli 1945, pembahasan tentang rancangan Undang-Undang Dasar. Dan tanggal 16 Juli 1945, naskah Undang-Undang Dasar diterima dengan suara bulat pada sidang BPUPKI. Setelah tugas BPUPKI selesai, posisi BPUPKI digantikan oleh PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, di mana PPKI melaksanakan sidang pada tanggal 18 Agustus 1945, tepatnya satu hari setelah Indonesia merdeka. Sidang PPKI dilaksanakan dengan penuh rasa kekeluargaan, tanggung jawab, cermat dan teliti, sehingga dalam sidang PPKI dapat menghasilkan beberapa poin penting diantaranya, mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945, menetapkan Insinyur Soekarno sebagai Presiden dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia, serta membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP. Selain itu,
Dalam sidang PPKI, terdapat pula perubahan dalam naskah Undang-Undang Dasar yang termuat dalam Piagam Jakarta, yakni kata mukaddimah diganti dengan kata pembukaan. Sila pertama, yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, diganti dengan rumusan ketuhanan yang Maha Esa. Selanjutnya, perubahan pasal 6 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, Presiden ialah orang Indonesia asli yang beragama Islam, menjadi Presiden ialah orang Indonesia asli. Dan yang terakhir, pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, negara berdasar atas ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, diganti menjadi pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Demikian tadi ringkasan materi tentang perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Semoga dengan ringkasan materi ini anak-anak bisa lebih mudah memahami materi pelajarannya dan semoga bermanfaat. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.